Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan Berkesan, kuatkan iman, tebarkan kebaikan. Bersama aku, Nyoman Felicia Saraswati dari kelas 7D. Baiklah, mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Gimana puasanya, Tat? Apakah ada yang bolong atau gimana? Alhamdulillah, tidaklah masa belum. Alhamdulillah bisa sampai hari yang ke-22 ya, hari yang insya Allah sudah masuk di 10 hari yang terakhir. Gimana puasanya, Mbak Felis? Alhamdulillah, bolong. Bolong? Bolong gara-gara ada halangan tapi. Oh gitu, jadi nanti diganti, jangan lupa. Iya. Setelah Ramadan, diganti puasa. Oke, Tat, boleh tanya-tanya sebentar nggak soal malam Lailatul Qadar? Silahkan, monggo saja. Oke, langsung aja ya, Tat, ke pertanyaan pertama. Oke. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Malam yang satu malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik karena satu malam itu seperti melakukan kebaikan ibadah selama 1000 bulan. Sehingga dianjurkan untuk umat Islam mencari Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak sholat di waktu malamnya, sholat sunnah tentunya, supaya bisa meraih malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Begitu. Lanjut ya, Tat, ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih istimewanya dalam Lailatul Qadar? Istimewanya malam Lailatul Qadar. Ya tadi, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Jadi satu malam itu seperti 1000 bulan melakukan amal ibadah, amal kebaikan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun. Sehingga kan luar biasa, istimewa sekali. Di mana umur manusia untuk zaman sekarang, kita umat Rasulullah Muhammad SAW itu kan jarang-jarang yang sampai 80 lebih. Mungkin antara 60 sampai 70. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Terhitung umur yang tidak panjang, Mbak. Umur yang pendek. Tetapi kalau kita bisa setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, itu bisa umurnya menyamai umur-umur umat terdahulu. Umurnya umat Nabi Musa yang 300 tahun, umurnya umat Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu kan sampai 950 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, taruhlah sudah 9 tahun berpuasa di bulan Ramadan atau 10 tahun atau lebih. Itu kan kalaulah 9 tahun berarti bisa dikalikan saja. 9 kali 80 tahun, atau kalau 10 tahun yang dikalikan 80 tahun, itu kan sudah hampir 900-an tahun. Nah, keistimewaan itulah yang kemudian kita sangat mengharapkan betul mendapatkan Lailatul Qadar, karena bisa untuk memperbaiki usia. Artinya begini, mungkin banyak kesalahan, kekurangan yang pernah kita lakukan dalam beribadah, dalam apa ya, kita sebagai hamba Allah kan bisa ditutup dengan itu kekurangannya dan bisa untuk menambah. Jadi istilahnya menambah dan masih punya sisa usia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Segera demikian. Ustadz, kira-kira doa apa saja sih yang dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar?
Yang dianjurkan dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak untuk zikir dan doa supaya bisa meraih Lailatul Qadar. Saya kira demikian. Terakhir ya, Tat. Ya. Ini kan aku perempuan. Ya. Kira-kira gimana sih cara mendapat malam Lailatul Qadar bagi yang sedang berhalangan? Tetap ada peluang bagi perempuan, bagi akhwat yang sedang halangan. Yang penting jangan malas-malasan. Artinya terus tidak melakukan aktivitas ibadah, terus hanya main HP saja, terus di depan TV saja, atau tidur-tiduran saja karena sedang tidak puasa, karena sedang halangan. Bagi seorang wanita, dia tidak melakukan syariat yang memang dilarang, itu termasuk ibadah. Saya ulangi, dia tidak melakukan syariat yang memang dilarang ketika dalam keadaan halangan atau menurut uzur syar'i, kan sedang haid Mbak Felicia, kemudian tidak sholat, tidak puasa, itu kan berarti melakukan yang dilarang. Ya, tidak melakukan yang dilarang, maaf, tidak melakukan yang dilarang. Itu pun termasuk ibadah. Nah, ditambah kalau sedang tidak puasa, sedang tidak sholat, ya perbanyaklah zikir, doa, kan dibolehkan bagi yang sedang halangan. Perbanyak dengan murojaah, kemudian mendengarkan tilawah, itu kan bisa juga. Di rumah bisa di setel MP3 tilawah. Bisa juga dengan memperbanyak sedekah, kemudian memberi iftar atau buka puasa. Jadi tetap melakukan aktivitas ibadah, melakukan aktivitas amal solih sebagai pengganti dari tidak bolehnya ibadah tertentu yang dilakukan karena sedang halangan. Insya Allah itu juga menjadi usaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kira demikian. Baiklah, terima kasih Ustadz atas informasi-informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga. Ustadz sehat selalu dan rezekinya semakin lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Lalu semoga dari video ini, dari podcast ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.